think you'd get a look in. It's Pirlo over the wall and into the net. And quite brilliant. Pirlo still peerless. Oh, what a screamer! What a goal from Andrea Pirlo! Fantastic goal! Sebelumnya, kita sudah membahas Paul Scholes, salah satu gelandang terbaik di Inggris. Kali ini, kita akan bergeser ke Italia, di mana negeri Pisa telah melahirkan salah satu maestro sepak bola yang sangat luar biasa. Dia adalah Andrea Pirlo, tokoh kunci sukses Gli Azzurri dalam pergelaran Piala Dunia 2006, seorang spesialis bola mati dan maestro umpan manja. Andrea Pirlo secara luas dianggap sebagai salah satu playmaker terbaik di lini tengah sepanjang masa. Seorang gelandang dengan daya kreatif yang sangat bagus di Eropa bahkan dunia. Tidak heran, karena kemampuannya itu, Pirlo dijuluki sebagai L'architetto, yang berarti sang arsitek, karena ia mampu memberikan keindahan pada permainan setiap tim yang ia bela, khususnya di lini tengah. Lalu, seperti apa kisah perjalanan hidup sang maestro dan seberapa indah permainan Pirlo di atas lapangan? Simak ulasannya. Balotelli's walking back as though he'll be involved. I don't think you'd get a look in. It's Pirlo over the wall and into the net. And quite brilliant. Pirlo still peerless. Andrea Pirlo lahir pada 19 Mei 1979 di Flero, sebuah kota di provinsi Brescia, Lombardi, Italia. Sejak kecil, ia sangat menggemari sepak bola. Pirlo kecil sering bermain sepak bola bersama Ivan, saudara laki-lakinya. Mereka kerap memainkan si kulit bundar di pesisir pantai, di mana keluarganya sering pergi berlibur di sana. Selain di pantai, Pirlo juga sering bermain bola di beberapa tempat di Brescia. Disinilah bakat sepak bolanya mulai berkembang. Orang tuanya bernama Luigi dan Lydia. Di saat anak lain di berbagai belahan dunia mungkin lahir dalam kemiskinan, dan banyak dari mereka menjadikan sepak bola sebagai jalan keluarnya. Beruntunglah bagi Pirlo, dia lahir dalam keluarga yang berkecukupan, bahkan bisa dibilang kaya raya. Kekayaan itu berasal dari kerja keras ayahnya, Luigi, seorang pembisnis handal yang mendirikan perusahaan besi bernama ILG Steel di Brescia, Italia pada 1982. Bahkan bisa dikatakan, jika seandainya Pirlo tidak menjalani profesi sebagai seorang pesepak bola profesional, maka ia akan tetap mampu menjalani hidup mewah dengan meneruskan usaha milik keluarganya. Namun, karena kecintaannya terhadap sepak bola, Pirlo tidak mau meninggalkan begitu saja olahraga yang ia gemari tersebut. Pirlo lebih memilih untuk meraih cita-citanya menjadi pesepak bola profesional. Untuk bisa menggapai itu semua, motivasi Pirlo tentunya tidak boleh kalah besar dengan anak-anak lain yang lahir dengan kondisi ekonomi kurang beruntung. Andrea Pirlo mengawali karir sepak bolanya sebagai gelandang serang dan bermain di tim kota kelahirannya, Brescia. Setelah bergabung dengan Voluntas Brescia U15, Pirlo langsung menarik perhatian beberapa pihak dengan kemampuan yang dimilikinya. Ketika itu, Pirlo yang masih berusia 13 tahun mengikuti turnamen Dana Cup pada 1992. Pada turnamen tersebut, timnya mampu menembus babak semifinal sebelum akhirnya tersingkir. Setelah bermain untuk tim junior Brescia, Andrea Pirlo resmi menaikkan kontrak dengan tim senior Brescia. Debutnya di Serie A terjadi ketika melawan Reggina pada Mei 1995.
Saat itu, usianya baru menginjak 16 tahun. Setelah tampil impresif bersama Brescia, Pirlo menarik minat raksasa Italia. Permainannya membekas pada pelatih Inter Milan kala itu, Mircea Lucescu, yang kemudian membawanya ke dalam skuad Internazionale. Sayangnya, penampilan Pirlo bersama Inter tidak terlalu baik, hingga ia kemudian dipinjamkan ke klub Reggina pada musim 1999-2000. Sebelum akhirnya kembali ke Brescia, semusim berselang yang juga dengan status pinjaman. Manajer Brescia kala itu, Carlo Mazzon, bisa dibilang sebagai pelatih yang mampu mengembangkan Pirlo sebagai pemain gelandang dengan peran di playing playmaker. Tugas utamanya adalah sebagai penyalur bola ke lini serang, sekaligus memberikan pertahanan saat tim sedang diserang. Pirlo adalah pemain yang luar biasa. Dahulu, dia menderita karena dipasang sebagai gelandang serang di belakang striker. Saya sadar, dia tidak memiliki kecepatan yang baik. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk mengganti perannya, lalu menempatkan dia sebagai playmaker di depan lini pertahanan. Kami di Brescia dan semua orang di klub sempat menertawakan keputusan saya waktu itu. Tetapi, saya memaksa semua pemain lain untuk memberikan bola kepada Pirlo. Saya juga mengatakan kepada dia agar menjemput bola dari rekan-rekannya. Tutur Mazzon kepada Tuttosport. Mazzon adalah pelatih pertama yang menempatkannya di depan pertahanan, bermain di belakang idola masa kecilnya, Roberto Baggio. Pirlo in profondità per Baggio, posizione regolare, Baggio, attenzione, porta vuota, Baggio, rete! E Roberto Baggio. Pada musim itu, Pirlo mampu membawa Brescia ke posisi ke-7 di Serie A musim 2000-2001. Setelah kembali menemukan performa terbaiknya di Brescia, Andrea Pirlo direkrut oleh rival sekota AC Milan pada 30 Juni 2001 dengan mahar 17 juta euro. Berada di AC Milan, kemampuan Pirlo terus berkembang di bawah arahan pelatih Carlo Ancelotti. Ia menunjukkan kemampuan terbaiknya hingga menjadi gelandang kelas dunia. Debutnya dengan I Rossoneri terjadi pada pertandingan melawan Bate Borisov pada September 2001, yang mana kala itu Milan berhasil menang dengan skor 2-0. Bersama Milan, yang memang kala itu adalah tim unggulan di Eropa, membuat Pirlo benar-benar menjelma menjadi salah satu gelandang berkelas. Bahkan, sejak musim pertamanya di San Siro, Pirlo bisa dikatakan sudah resmi mengambil tempat permanen di skuad utama AC Milan. Karena kehebatan yang ditunjukkannya, ia dijuluki sebagai maestro. Tenang saat membawa bola, hingga mampu mengirim umpan-umpan yang sangat akurat, menjadi bakat menonjol Andrea Pirlo. Pirlo bisa memberikan umpan dengan akurat melalui sepak pojok atau tendangan bebas. Andrea Pirlo telah banyak menerima pujian atas teknik, kontrol, dribble, dan akurasi tendangan yang dimilikinya. Dia dikenal sebagai eksekutor bola mati kelas dunia. Keahlian tendangan bebas Pirlo mungkin adalah sesuatu yang akan selalu ditunggu penonton. Karena setiap kali Pirlo menjadi eksekutor, kiper lawan pasti akan sangat waspada. Mengingat presentasi kemungkinan terjadinya gol akan sangat besar. Mungkin sekitar 90%. Ia sangat mahir mencetak gol dari tendangan bebas, baik dari jarak dekat
maupun jarak jauh. Pirlo bisa melakukannya. Kehebatan itu tidak lepas dari tekniknya yang sangat brilian hasil dari latihannya. Faktanya, hingga saat video ini dibuat, Pirlo merupakan pemegang rekor gol tendangan bebas terbanyak di Serie A dengan koleksi 28 gol. Ia memegang rekor itu bersama dengan Sinisa Mihajlovic. Salah satu gol tendangan bebas Pirlo yang paling kita ingat mungkin adalah golnya ke gawang Liverpool pada final Liga Champions musim 2006-2007 yang membantu mengantarkan AC Milan merengkuh gelar juara Eropa ke-7 mereka. Memang, gol itu agak menimbulkan kerancuan, apakah menjadi gol Pirlo atau Filippo Inzaghi. Tetapi yang jelas, tendangan bebas tersebut sangat terkenang dan ikonik, walaupun akhirnya ditetapkan sebagai gol Inzaghi. Jika kalian berbeda pendapat, sangat boleh. Silahkan memilih gol Andrea Pirlo yang lain. Bersama Milan, Pirlo bisa dibilang mampu memenangkan segalanya. Ia menghabiskan 10 musim berseragam merah hitam, mencatatkan 401 pertandingan, mencetak 41 gol, dan 70 assist di semua kompetisi. Bermacam gelar bergengsi pun berhasil ia persembahkan, di antaranya 2 trofi Serie A Italia, 1 Coppa Italia, 2 Piala Super Eropa, 1 Piala Dunia antar klub, hingga 2 gelar Liga Champions Eropa yang diraih pada 2003 dan 2007. Tidak hanya di AC Milan, kemampuannya juga teruji saat berlaga di level internasional. Sebelum memperkuat tim senior, Pirlo terlebih dahulu bermain bagi tim junior Gliazzurri di berbagai kelompok umur. Ia juga menjadi kapten tim U21 di ajang Piala Eropa tahun 2001. Pirlo melakukan debut bersama tim Italia senior pada 7 September 2002 di bawah asuhan pelatih Giovanni Trapattoni. Hingga perlahan-lahan, ia sering menjadi andalan di barisan gelandang timnas Italia. Pirlo menjadi bagian penting dari kesuksesan timnas Italia di Piala Dunia 2006. Perannya di lini tengah tim asuhan pelatih Marcello Lippi tidak tergantikan. Di Jerman, 2006, ia mampu mencetak 1 gol dan 2 assist. 1 assistnya bahkan membuahkan gol bagi Fabio Grosso saat melawan Jerman di semifinal. Kehebatan Pirlo dan rekan-rekannya mampu menyabet trofi Piala Dunia untuk keempat kalinya. Di partai final, melawan Prancis, ia juga dinobatkan sebagai Man of the Match. Pirlo juga meraih bronze ball, yaitu pemain terbaik Piala Dunia peringkat ketiga. Selain itu, ia juga masuk ke dalam tim terbaik Piala Dunia 2006. Selain bermain di Piala Dunia 2006, Pirlo juga menjadi andalan Gliazzurri di ajang Piala Eropa 2004, 2008, 2014, dan 2016. Piala Konfederasi 2009, 2013, dan Piala Dunia 2010 serta 2014. Secara total, ia telah menyumbangkan 13 gol dari 116 pertandingan untuk Italia. Di tim nasional, Pirlo dijuluki L'Architetto, yang berarti sang arsitek oleh rekan-rekannya. Karena cara dia membangun permainan, menciptakan peluang, mencetak gol lewat tendangan jarak jauh, dan umpan-umpannya sangat berkelas. Karena keindahan permainannya itu pula, Pirlo tidak jarang menghipnotis kawan maupun lawan dan memicu decak kagum para penonton.
Selanjutnya, Pirlo yang habis kontrak dengan AC Milan di akhir musim 2011 memilih tidak memperpanjang masa baktinya setelah sepakat dengan pihak klub. Setelah resmi meninggalkan AC Milan, Pirlo bergabung dengan Juventus. Alasannya tidak lain, Pirlo memiliki target utama mengembalikan Juve kembali menjadi klub yang disegani di Italia maupun Eropa. Mengapa Bianconeri? Karena Juventus bersama dengan Inter Milan dan AC Milan merupakan tim yang penting di Italia, Eropa, dan juga dunia. Ini adalah salah satu tim yang punya keinginan paling kuat dan termotivasi tinggi. Klub ini berambisi kembali menjadi juara di Italia dan Eropa. Sekarang saya ingin bermain di level teratas untuk 4-5 tahun ke depan. Keinginan mengembalikan klub ini ke kasta tertinggi sangat besar, kata Andrea Pirlo dalam sebuah wawancara. Ucapannya itu ternyata bukan bualan belaka. Bersama si Nyonya tua, kemampuannya masih sangat tajam dan terus diperhitungkan meski sudah memasuki usia kepala 3. Pirlo bahkan mampu menyumbangkan 4 trofi Serie A secara beruntun bagi Bianconeri yang diraih pada 2012, 2013, 2014, dan 2015. Sebelum Pirlo datang ke Juventus, tim ini telah kehilangan trofi sejak musim 2002-2003. Memang, La Vecchia Signora sempat meraih Scudetto pada musim 2005 dan 2006. Tetapi, gelar itu ditarik karena kasus Calciopoli atau pengaturan skor. Selain itu, ia juga menerima penghargaan sebagai pemain terbaik Serie A secara beruntun dari 2012 hingga 2014. Setelah memainkan laga sebanyak 164 kali, mencetak 19 gol dan 38 assist, Andrea Pirlo resmi meninggalkan Juventus dan hijrah ke negeri Paman Sam pada 2015 untuk bergabung bersama New York City FC. Di klub tersebut, Pirlo menjadi pesepak bola asal Italia dengan gaji termahal di dunia. Bersama klub ini, Pirlo bertahan selama 3 musim sebelum akhirnya memutuskan gantung sepatu pada Januari 2018 di usia 38 tahun. Andrea Pirlo memang sempat memperkuat 3 tim besar Italia, yakni Inter Milan, AC Milan, dan Juventus. Akan tetapi, tidak ada yang melabeli dirinya sebagai pengkhianat. Semua orang seolah menikmati permainan yang ditunjukkan oleh Pirlo, tidak peduli di tim mana ia bermain. Setelah pensiun, selain membantu usaha ayahnya, Pirlo juga mendirikan perusahaannya sendiri. Dia dikenal sebagai seorang pengusaha anggur yang memiliki kebun anggur pribadi di Italia dan dikabarkan memproduksi 15 hingga 20.000 botol setiap tahunnya. Selain itu, dia juga mulai menapaki karirnya menjadi seorang pelatih. Demikianlah kisah perjalanan karir Andrea Pirlo, seorang maestro, sang arsitek sepak bola yang akan selalu dikenang dan dicintai. Terima kasih, L'architetto Andrea Pirlo.